informasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, barusan saja Anda menyaksikan sebuah video yang menggambarkan pola pikir manusia kekinian di zaman modern. Justru seringnya terbalik-balik. Tapi kami semua yang di studio berharap setelah Anda menyaksikan program Go Healthy ini, Anda menjadi seorang pemirsa yang bijaksana, memprioritaskan kesehatan Anda di atas segalanya. Kembali lagi saya Coki Sitohang menemani Anda setengah jam ke depan bersama dengan para narasumber kami. Salah satunya adalah narasumber yang dulu pernah kami undang kemari dan akan kembali berbagi ceritanya. Kali ini dari perspektif yang berbeda. Bapak Bodwin Trihono atau Pak Edwin. Pak Edwin, salam sehat Pak. Salam sehat. Wah, agak beda nih. Ini genggamannya sudah mulai kuat ini Pak. Iya, alhamdulillah sehat ya. Ya, senang Bapak bisa kembali kemari lagi. Iya. Pak, selamat datang kembali ya. Iya, siap. Pak Edwin ya, pemirsa ini Pak Edwin narasumber kami yang nanti akan berbagi banyak cerita tentang pemulihan kesehatannya, terutama setelah beliau menggunakan teknologi laser. Nah, di samping beliau ini ada Mbak Lula Kamal dan di sana ada Mbak Mega Widya. Hai semuanya. Hai juga, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat semua. Salam sehat juga Mbak Mega. Sebenarnya masalahnya Pak Edwin dulu apa sih? Yuk kita flashback, kita tinjau ke belakang sebentar untuk lebih mengenal Pak Edwin di episode kali ini. Bodwin Trihono, pria yang akrab dipanggil Edwin ini, sempat mengalami serangan stroke, bahkan berulang sampai 3 kali. Tentu, serangan stroke ini membuat kehidupan normal Edwin menjadi berubah 180 derajat, karena sebagian tubuhnya menjadi sulit digerakkan, sehingga aktivitasnya menjadi terganggu. Edwin bercerita, saat terkena stroke, tekanan darahnya memang tercatat sangat tinggi, dan dokter menemukan sumbatan di pembuluh darah otaknya. Stroke pertama itu setelah sehari doang cepat sembuhnya. Stroke kedua langsung dibawa ke rumah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu dilepas semua. Kaki kanan sama tangan kanan itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah dirawat di rumah sakit ada 10 hari apa 2 minggu sembuh, udah bisa jalan lagi, udah bisa aktivitas lagi. Datang stroke ketiga. Nah ini yang bikin saya nyampe hari ini 11 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Namun hal itu tidak membuatnya patah semangat. Edwin ingin bisa sembuh dari stroke. Ia pun sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat dan rutin menggunakan teknologi laser. Lantas seperti apa kabarnya saat ini? Mari kita tanyakan langsung. Pak Edwin, sebelum Pak Edwin nanti ceritakan kemajuan apa saja yang sudah dialami oleh orang yang mengalami stroke. Berapa kali Pak?
3 kali saya stroke. Serangannya luar biasa emang. 3 kali ya. Pemirsa, sebelum kita dengar ceritanya Pak Edwin yang 3 kali kena stroke dan masih bisa hadir ke studio 3 Metro TV, kita main benar atau salah terlebih dahulu. Pak, tolong dijawab ya. Iya. Ini ada pernyataan. Serangan stroke berulang selalu terjadi pada sisi yang sama. Menurut Bapak, pernyataan ini benar atau salah? Karena saya pernah ngalamin, jadi saya katakan benar. 3 kali berulang ya kanan terus. 3 kali kena stroke 3 itu tiang kanan terus. kanan terus. Iya. Jadi Bapak bilang serangan stroke berulang selalu terjadi pada sisi yang sama adalah pernyataan yang benar gitu Pak? Iya. Karena pengalaman. Pengalaman saya ya. Kita tanya ke praktisi kesehatan, apakah tepat yang beliau bilang? Sayangnya tidak tepat. Tidak tepat. Jadi sebetulnya serangan itu nggak harus pada sisi yang sama. Ini serangan stroke ini pemirsa ya. Pertama, nggak harus pada sisi yang sama, yang berulang ini ya. Yang kedua, nggak harus juga dengan tipe yang sama. Kan tahu ya, kalau yang namanya stroke itu ada stroke yang perdarahan, ya, yang hemoragik, ada yang stroke penyumbatan, ya, yang iskemik. Jadi sebetulnya waktu stroke itu bisa aja dulunya penyumbatan, sekarang jadi kemudian perdarahan bisa, atau dulu perdarahan, sekarang jadi kemudian sumbatan. Dan bisa juga seperti ini. Dulunya di sisi kiri, kemudian kena lagi di sisi kanan. Jadi sekarang dua-duanya tidak bisa bergerak. Itu pun bisa. Tapi yang paling penting yang kita harus sama-sama sadari ya, bahwa yang namanya di otak kita itu isinya tuh pembuluh darah. Banyak sekali. Dari yang besar sampai yang kecil-kecil bercabang-cabang. Waktu kemudian dikatakan ada yang terkena stroke. Ambillah misalkan kalau Pak Edwin itu penyumbatan ya Pak ya? Penyumbatan. Anggaplah ada satu pembuluh darah yang tersumbat di otak kita sehingga terjadi stroke. Artinya seluruh pembuluh darah di tubuh kita tidak ada yang aman. Karena sebetulnya terjadinya penyumbatan itu prosesnya panjang. Dan itu bukan terjadi di satu saja pembuluh darah. Karena itu Pak dikatakan sekali kena stroke kita harus lebih hati-hati. Itu yang paling penting adalah bahwa stroke yang kedua, yang ketiga pasti lebih berat daripada stroke yang pertama. Serangan stroke berulang selalu terjadi pada sisi yang sama adalah pernyataan yang salah. Lalu Bapak pakai teknologi laser setelah kali ketiga kena stroke. Sekarang kemajuan yang Bapak alami, ceritakan. Kemajuannya itu tangan udah bisa bergerak. Terus juga kaki udah mulai agak ini, tinggal dilurusin aja, tinggal terus berlatih. Udah bisa jalan pelan-pelan. Sama enak tidur. Tangannya bergerak udah bisa seperti apa Pak? Udah bisa ke apa aja, ke atas, megang, jabat tangan. Iya. Apa sok gini bisa, gini. Gimana? Kasih jempol. Oh bisa. iya. Udah maksimal ya angkatnya Udah maksimal ya Pak ya? ya. Tadinya gimana Pak tadinya? Nggak bisa. Sama sekali. Sama sekali ya. Tadi ngangkatnya seberapa jauh? Coba pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Ini kan segini ya Pak ya? Segini. Sebelumnya segimana Pak? Baju? Paling segini. Oh, Sekarang Pak maksimalnya Pak, maksimal. udah sampai atas, sudah cukup. Ya. Wow. Pak, kan tangan udah oke ya Pak ya? Udah sampai atas, jempol udah oke. Iya. Kalau jalan gimana Pak? Baik. Boleh ya Nanti dibuktikan jalannya, ya. Kita biar sama-sama Ya. lihat. Nah, ini bangunnya aja udah enak. Iya, betul. Tapi masih kaku ya Pak? Masih kaku doang. Masih ini berat. lututnya ya berat. Masih ada Boleh. berat. Tapi udah nggak terlalu diseret ya? Udah nggak terlalu Bapak bisa. sudah lepas tongkat ini? Udah lepas tongkat. Oke Pak. Iya. Dan fisioterapi masih jalan ya? Tapi masih jalan. Itu Bapak pakai teknologi laser juga kan ada NMS-nya Bapak pakai Ada, juga? pakai juga itu. Terus ya Pak rutinkan Terus ya? rutin saya pakai. Tapi beliau tuh pede, Mbak Lula, Mbak Mega. Saya merasakan dia begitu ditantang tuh ya dia mau gitu. Karena memang sudah banyak perkembangannya ya Pak ya? Dibanding sebelumnya tuh kelihatan jauh bedanya. Ya, kita lihat di layar ya bahwa pemeriksaannya Pak Edwin ini sebelum acara itu didapat gula darahnya 107. Di angka yang normal ya, ini adalah gula darah sewaktu. Nah, tetap pertahankan ya Pak ya Baik. kondisi ini. Lalu ada juga pemeriksaan kolesterol tadi. Itu di angka 179, terkendali. keren. Ya, ini dipertahankan supaya Iya. supaya tidak terjadi serangan berikutnya. Nah, tensi yang dialami Pak Edwin ini saat serangan dulu 190/100 ya. Ya. Nah, ketika Pak Edwin menggunakan teknologi laser sudah berada di angka berapa Pak? 130 130 per? per 80. Oke Pak. Ada penurunannya. Bagus banget ya pemirsa. Apa yang dilakukan oleh Pak Edwin adalah sesuatu hal yang juga patut Anda kejar. Apalagi Anda punya masalah hipertensi ya. Karena masalah hipertensi ini
biasanya nggak kelar-kelar kalau memang darah dan pembuluh darah kita memang belum Betul, terkoreksi ya, komplikasinya Mbak. kemana-mana. Iya. Tapi kan pasti pertanyaan jadi semua jadi gini, kenapa kemudian tensinya Pak Edwin bisa sebegitu bagusnya? Iya. Pasti begitu kan Pak? Dari 170. Apa sih perannya teknologi laser itu dong pertanyaan semua. Kasih Ya, kita penjelasannya. jelaskan. Iya. Nah, teknologi laser yang dipakai Pak Edwin ini pemirsa, di pergelangan tangan itu akan menyinari dua pembuluh darah tangan kita, itu adalah arteri radialis dan arteri ulnaris. Gambarnya seperti ilustrasi di sana ya pemirsa ya. Dan juga akan menyinari titik-titik akupuntur dari mulai HT4, 5, 6, 7 dan juga ada PC 6, 7, LU 7, 8 dan 9. Nah, semua ini mengurus kesehatan jantung. Di pergelangan tangan ini pemirsa akan menyinari lapisan-lapisan kulit mulai dari epidermis, dermis, hipodermis dan laser merahnya mencapai ke pembuluh darah. Ketika pembuluh darah kita disinari oleh laser merah, maka akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Jadi dinding endotel pembuluh darah itu aktif kembali memproduksi yang namanya zat nitric oxide. Fungsi dari nitric oxide ini adalah antara lain merelaksasi dari pembuluh darah kita, sehingga aliran darahnya menjadi lancar, pembuluh darah dindingnya jadi lebih elastis, otomatis tekanan darahnya akan terkendali karena aliran darahnya lancar. Tidak sampai di situ saja, jadi nitric oxide ini yang di pergelangan tangan maka akan ikut mengalir ke seluruh pembuluh darah tubuh. Iya, nitric oxide ini memang tugasnya tuh banyak sekali dalam tubuh kita ya pemirsa ya. Semua proses metabolisme itu berhubungan dengan nitric oxide. Dari mulai proses berpikir, proses memori di otak, dari mulai yang namanya daya tahan tubuh, dari yang namanya menjaga supaya sel-sel darah tidak nempel satu dengan yang lain, ini juga nitric oxide. Kita sama-sama lihat pemirsa ya, darah yang normal dan darah yang tidak normal, darah yang kental. Kita lihat sama-sama ya, kalau darahnya normal itu pembuluh darahnya rapi, bagus begitu, dan sel-sel darahnya berjalan sendiri-sendiri. Dia nggak gandengan ya. Kenapa mesti jangan gandengan? Karena bermasalah nantinya. Kalau kita lihat yang tidak normal, lihat. Kalau udah nempel-nempel, bergerak sih sebetulnya, tapi bergeraknya lambat. Waktu bergerak lambat seperti ini, yang ditakutkan cuma satu. Terjadinya gumpalan yang namanya trombus. Nah pemirsa, kita lihat sama-sama ya ilustrasinya si trombus ini. Jadi kemudian kalau si trombus ini terjadi ya, dia di pembuluh darah yang besar tentu dia masih bisa lewat. Tapi kalau kemudian pembuluh darah itu bercabang-cabang jadi pembuluh darah yang kecil-kecil, tentu saja dia akan menyumbat. Ingat, pembuluh darah kita nggak semuanya besar. Dia akan bercabang-cabang sampai pembuluh darah yang paling kecil yang cuma bisa dilewati oleh satu sel darah. Sudah pasti trombusnya akan menyumbat. Kemudian apa sih kemudian perannya teknologi laser? Ketika teknologi laser disinarkan ke trombus ini, laser merah, kuning, dan biru ini akan menguraikan si trombus tersebut. Sehingga kemudian darah ini akan lancar, sirkulasinya lancar dibawa ke seluruh tubuh. Sehingga kita mencegah terjadinya sumbatan. Ingat, sumbatan tersebut yang menyebab terjadinya stroke. Sumbatan di pembuluh darah otak menyebabkan terjadinya stroke. Penyumbatan di pembuluh darah jantung akan terjadi yang namanya serangan jantung. Ayo pemirsa, pastikan kesehatan darah dan pembuluh darah Anda supaya kemudian tidak terjadi stroke dan penyumbatan di pembuluh darah manapun di dalam kehidupan Anda. Caranya pola hidup sehat, tambahkan teknologi laser sekarang juga. Mesti diingat, walaupun kita menonton Go Healthy berkali-kali, walaupun sudah paham cara kerjanya, kalau tidak ada action yang dilakukan, tentu tidak ada efeknya dan dampaknya bagi kesehatan Anda. Kalau gitu, mulai dari sekarang pastikan tambahkan teknologi laser di dalam kehidupan Anda untuk menjamin kesehatan darah dan pembuluh darah. Gunakan dokter laser atau AccuLaser sebagai alat kesehatan yang membantu meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Alat ini sudah ada lebih dari 10 tahun di Indonesia dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titik itu sudah diatur sedemikian rupa, dirancang untuk bisa menembus permukaan kulit kita dan berada pada titik akupuntur di pergelangan tangan kiri. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya akan tercegah dari bahaya penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Untuk itu,
Hubungi kami segera dan izinkan tim call center dari Gogomall untuk berbicara dengan Anda via telepon. Nomornya ada di layar kaca untuk mendapatkan dokter laser atau Aculaser. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemua syarat tadi hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Edwin di sini. Hidupnya adalah mujizat. 3 kali kena serangan stroke di posisi yang sama, yaitu di bagian tubuh sebelah kanan. Tapi bersyukurlah beliau juga sempat kami undang ke Go Healthy beberapa bulan yang lalu dan langsung mengambil keputusan pakai teknologi laser. Efeknya tangannya sekarang pemirsa, Pak tunjukin lagi dong Pak, jempolnya pertama. Bertambah lagi juga fleksibilitasnya pemirsa. Lihat tangannya Pak, sekali lagi tolong diangkat. Sejauh apa? Cukup tinggi ya. Selamat sekali lagi tepuk tangan. Tidurnya udah. Nyenyak banget. Ini yang paling bikin Bapak senang Iya, sebenarnya. senang Ya? ini. Saya tidur jam 9 tuh tidur saya. Iya, Nyenyak iya. banget sampai jam 5 itu. Iya. Jadi nyaman aja untuk segala rupa aktivitas kita mau ngapain, lari atau olahraga gitu ya. Olahraga atau apa juga nyaman, bisa dipakai sama ini. Teknologi laser itu. Pemirsa, tahukah Anda? Ini dia. Kita mau kasih lagi informasi berharga buat pemirsa. Tips meningkatkan kualitas tidur pada penyintas stroke. Kalau Pak Edwin kan sudah nggak ada masalah sekarang pemirsa. Tapi di luar sana Mbak Mega masih banyak loh penyintas stroke yang berjuang untuk dapatkan tidur nyenyak. Silakan tipsnya. Keadaan gangguan tidur itu memang kerap kali sering terjadi pada penderita pasca stroke. Ada istilahnya namanya PSSD atau Post Stroke Sleep Disorder. Hal ini terjadi karena penyumbatan pembuluh darah di otak itu bisa terjadi di bagian area yang mengurus proses tidur. Nah, bisa juga karena tekanan dari psikologis penderita tersebut. Jadi tadinya bekerja, jadi tidak bekerja lagi. Terus juga tadinya bisa melakukan aktivitas sehari-hari, sekarang sudah tidak bisa melakukan secara mandiri. Nah, juga bisa karena gangguan tersebut karena ketidaknyamanan terhadap yang dirasakan. Misalnya menahan rasa nyeri. Mungkin Bapak dulu ada menahan rasa nyeri, Ada jadi dulu, tidak bisa tidur, itu juga bisa Iya. terjadi. Nah, padahal pada pasien pasca stroke itu perlu yang namanya tidur. Tidur itu waktunya sel-sel melakukan regenerasi sel. Disitulah ketika tidurnya cukup, pemulihannya cepat terjadi karena regenerasi sel tersebut. Nah, makanya untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, nih ada 3 nih tipsnya ya pemirsa. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan relaksasi tubuh dan pikiran. Sebelum tidur bisa dilakukan yang namanya atur nafas dulu, meditasi. Kita harus bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Dan kalau sudah bisa baca buku, lakukan baca buku. Itu dapat meningkatkan daya ingat dari pasien stroke tersebut. Nah, yang kedua nih tidak kalah pentingnya, itu adalah kita harus mengatur yang namanya kebiasaan dan rutinitas baru. Ini untuk meningkatkan, untuk mendukung dari yang namanya neuroplastisitas. Jadi sel-sel saraf kita ini didukung untuk membuat jalur baru nih dengan kebiasaan, dengan pembelajaran yang baru. Nah, caranya penderita stroke itu harus dijadwalkan tidur jam berapa, bangun tidur jam berapa, setiap harinya harus sama. Nah, itu yang dilakukan pertama. Nah, kedua itu harus melakukan olahraga rutin. Kalau misalnya baru terserang, itu dapat mulai dari yang namanya latihan aktivitas fisiologis, dari belajar duduk, belajar jalan, dan satu lagi yaitu gunakan teknologi laser. Karena teknologi laser ini melancarkan aliran darah, terus juga sinar kuningnya dapat merangsang produksi dari hormon melatonin. Nah, di teknologi laser juga ada tadi ya titik-titik akupuntur. Salah satunya itu ada HT7, dia mengurus akan kualitas dan kuantitas tidur, pemirsa. Pak Edwin pakai teknologi laser berapa kali sehari? Sehari itu dua kali, pagi sama malam. Sesuai dengan anjuran ya? Sesuai dengan anjuran. NWS itu sendiri saya pakai ya di kaki, di
betis sama di paha. Tungkai bawah. Tungkai bawah. Kalau malam baru saya pakai intranasal. Kita mau cerita lebih jauh nih pemirsa, sebetulnya apa sih yang dipakai oleh Pak Edwin tadi? Ada yang disebut intranasal, ada yang disebut NMES. Intranasal dulu barangkali pemirsa ya. Intranasal ini adalah ekstensi ya dari teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Ekstensi ini dimasukkan ke dalam rongga hidung, namanya disebut intranasal. Intra di dalam ya, kalau nasal itu hidung. Kenapa kita masukkan ke intranasal? Karena di hidung ini banyak sekali terdapat pembuluh darah yang kecil-kecil gitu sebetulnya. Waktu kemudian dimasukkan teknologi laser gitu ya, menyinari pembuluh darah yang kecil-kecil di dalam hidung kita, ini nggak jalan dia. Nah, yang terjadi adalah gitu ya, dia akan menyinari seluruh pembuluh darah di hidung yang memang berhubungan langsung dengan pembuluh darah yang ada di otak. Bisa dilihat ya, di otak kita tuh isinya pembuluh darah semua, dan ini akan berhubungan dengan pembuluh darah di hidung. Waktu disinari oleh teknologi laser, yang terjadi adalah pembuluh darah akan mengeluarkan zat nitric oxide. Tadi sudah diceritakan lebih jauh sama Mbak Mega kan. Nitric oxide ini fungsinya banyak. Bukan saja dia akan melebarkan pembuluh darah, yang artinya darah itu debitnya lebih banyak. Jadi sirkulasi darah akan jauh lebih lancar. Artinya dia akan mencegah terjadinya stroke dan stroke yang berulang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga akan meringankan semua keluhan dari sakit kepala, migrain sampai vertigo. Tapi tambahan lebih jauh, nitric oxide ini juga dia akan mempertahankan yang namanya fungsi otak. Dari fungsi berpikir sampai fungsi memori. Karena itu intranasal ini penting sekali digunakan, terutama untuk orang-orang yang pernah kena stroke atau mencegah untuk terjadinya stroke ini dan mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi bisa digunakan juga untuk orang-orang yang sudah lansia ya. Jadi manfaatnya memang banyak, berhubungan dengan darah dan pembuluh darah yang ada di otak kita. NMES itu kepanjangan Neuromuscular Electrical Stimulation, di mana otot kita itu dirangsang oleh stimulus elektrik. Nah, di situ akan meningkatkan yang namanya kontraksi otot. Ketika kontraksi otot terjadi, maka kekuatan otot otomatis meningkat. Setelah itu, gerakan-gerakan dapat dilatih secara optimal dan juga akan mempertahankan yang namanya sintesis protein. Itu akan membuat massa otot tetap terbentuk dan terjaga dengan baik, mencegah terjadinya penyusutan otot. Jadi, pada stroke ini pemirsa, otak kita mengalami kematian jaringan sehingga tidak bisa memerintahkan, sedangkan otot dan tulang itu masih dalam keadaan baik. Nah, dengan NMES itu dirangsang stimulus elektrik, maka akan membangkitkan ingatan di otak kita bahwa masih ada otot di kaki dan tangan kita. Jadi sehingga dapat aktif kembali otot tersebut. Jadi untuk pasien pasca stroke ini tepat sekali menggunakan teknologi NMES ini. Terima kasih Mbak Mega buat penjelasannya. Jadi pemirsa, Pak Edwin datang ke studio ini untuk kali yang kedua. Beliau punya sejarah riwayat kesehatan sebagai berikut. Ketika kena stroke yang pertama pemirsa, tekanan darahnya pernah mencapai 190/100. Bukan hanya sekali kena stroke, bahkan sampai 3 kali. Ada sejumlah sumbatan di pembuluh darah otak dan sampai hari ini beliau masih berjuang untuk bisa mengaktifkan secara normal kembali anggota tubuhnya di sebelah kanan. Dan satu hal yang positif dari Pak Edwin adalah memilih menggunakan teknologi laser. Dan ini hasilnya adalah tekanan darahnya sudah terkendali di angka 130/80. Kemudian tangannya, sebagaimana tadi Anda lihat, tangannya sudah maksimal mencapai ketinggian. Dan satu yang membuat beliau bahagia adalah kualitas tidurnya meningkat. Badannya juga terasa bugar karena tidurnya cukup. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Edwin. Bapak. Hari ini kami bicara mengenai teknologi laser yang disebut sebagai dokter laser atau Accu-Laser. Benar Pak. Inilah alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia 10 tahun dan penggunaan rutinnya sehari 2 kali dengan durasi pemakaian 15 hingga 60 menit akan bantu kendalikan tadi yang saya sebutkan, diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Bagi Anda stroker, ya tentu Anda berharap jangan kena 2 atau 3 kali. Jangan sampai stroke-nya berulang. Oleh sebab itu, gunakan segera dokter laser atau Accu-Laser. Cara mendapatkannya adalah lewat nomor telepon yang muncul di layar kaca Anda. Hubungi kami dan izinkan tim call center dari Gogo Mall untuk mengedukasi Anda lebih dalam lagi, mengarahkan kemana seharusnya Anda segera bertindak selanjutnya. Pemirsa,
Promo-promonya banyak, itu juga menguntungkan, dan saya ingatkan bahwa ada cicilan program 0% supaya Anda lebih cepat mendapatkan alat kesehatan ini. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogo Mall. Stroker ataupun juga orang-orang yang masih sehat, bugar seperti saya, segera gunakan teknologi laser, dokter laser atau AccuLaser ini, karena kualitas darah Anda dan kualitas pembuluh darah Anda menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.